Maka apabila 52 juta keluarga di Indonesia itu bergerak secara mandiri tanpa harus menunggu pemerintah, tanpa harus menunggu bantuan langsung tunai, tanpa harus menunggu bantuan dari siapapun, insya Allah Indonesia akan segera kembali pulih secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman se-Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan sekalipun sudah sampaikan juga kan, total dari penduduk Indonesia yang 278 juta orang, itu 92% itu sudah memiliki antibodi di dalam dirinya, baik yang terinfeksi secara langsung oleh virus COVID tersebut maupun dengan mendapatkan vaksinasi. Jadi sebenarnya kalau sudah terjadi ada 92% orang yang sudah terpajan, baik secara alami dengan infeksi virusnya sendiri maupun secara buatan atau secara artifisial dengan menggunakan vaksin, maka sebetulnya kita sudah bisa menyatakan diri bebas dari pandemi. Nah, makanya sebaiknya saat ini kita harus bersama-sama segenap rakyat Indonesia, 278 juta rakyat ini harus bersama-sama bergerak untuk kembali kepada kehidupan kita semula. Semua roda kehidupan kita dari semua dimensi itu harus bergerak. Kita tidak bisa di dalam situasi yang stagnan, di dalam situasi yang serba tidak pasti, situasi yang uncertain, kita nggak bisa. Karena situasi ini bisa kita gerakkan kalau kita sendiri juga akan bergerak. Nah, roda-roda kehidupan kita yang harus segera kita gerakkan tentu saja kurang lebih ada 4 dimensi. Yang pertama tentu saja adalah roda ekonomi. Roda ekonomi secara kita individual maupun roda ekonomi keluarga. Dan itu basically-nya yang harus segera kita gerakkan. Anda mungkin dari sebagian dari rakyat Indonesia karena pandemi ini mungkin perusahaan Anda tutup, gulung tikar, atau mungkin mengalami restriksi dari jumlah karyawan sehingga Anda mungkin mengalami PHK, maka Anda harus segera switch, bergerak keluar untuk segera mencari pekerjaan yang baru. Atau Anda bisa membuat perusahaan sendiri bahkan, atau Anda bisa membuat usaha-usaha sendiri sehingga Anda menjadi wirausaha sendiri. Itu harus Anda pikirkan. Atau Anda mungkin switch, pindah kuadran kepada suatu pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang berpenghasilan tentunya untuk keluarga Anda yang mungkin sama sekali tidak Anda pikirkan sebelumnya. Bukan hanya di Indonesia ya teman-teman ya, bahwa orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Australia sekarang ini semua bahu-membahu untuk belajar menjadi petani, menjadi yang disebut sebagai urban farmers, ya, menjadi petani di kota. Jadi karena mereka sendiri juga sama mengalami PHK, dalam jutaan orang mengalami PHK, tetapi roda ekonomi keluarga juga harus terus berjalan, anak-anak dan istri di keluarga juga harus diberi makan, maka mereka beramai-ramai belajar selama 2,5 tahun masa pandemi ini itu menjadi urban farmers, ya, untuk bisa menanam sendiri apa yang bisa mereka makan, sayuran, buah-buahan, bumbu, kemudian mereka juga beternak sendiri di kediaman masing-masing. Mengapa kita tidak segera bergerak untuk melakukan hal tersebut? Andai kata saat ini pekerjaan belum ada tersedia bagi Anda, atau mungkin Anda meningkatkan kapasitas entrepreneurship Anda, belajar dari YouTube, belajar dari segala akun atau semua yang tersedia di internet, ya. Anda bisa belajar secara otodidak maupun Anda belajar dengan training atau dengan course gitu ya, sehingga Anda kemudian menemukan passion Anda yang baru, kemudian Anda bisa create passion Anda itu menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan, ya. Jadi jangan menunggu-nunggu, kita harus segera bergerak secara mandiri untuk segera menggerakkan ekonomi kita secara personal maupun ekonomi keluarga kita. Maka apabila 52 juta keluarga di Indonesia itu bergerak secara mandiri tanpa harus menunggu pemerintah, tanpa harus menunggu bantuan langsung tunai, tanpa harus menunggu bantuan dari siapapun, insya Allah Indonesia akan segera kembali pulih secara ekonomi. Nah, demikian juga dengan roda yang kedua yang sangat penting, yaitu roda pendidikan. Ini yang paling menggelisahkan orang tua di seluruh Indonesia, bahkan juga dunia. Ya, dengan pandemi ini maka otomatis semua kegiatan belajar mengajar harus berubah dari luring menjadi daring, ya, kemudian luring lagi menjadi mix luring dan daring,
yang disebut sebagai hybrid, dan kita semua harus belajar, baik dari guru di sekolah, komponen administrasi di sekolah, maupun muridnya atau mahasiswanya juga belajar untuk switch perilaku dari yang selama ini belajar itu di kelas, kemudian tatap muka, kemudian semuanya menggunakan paper. Kemudian selama 2,5 tahun kita dipaksa semua untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan pelajaran berbasis virtual ya, atau daring. Kemudian kita dipaksa untuk belajar itu, dan kita sekarang kemudian juga mungkin sebagian dari anak-anak kita sudah terbiasa untuk belajar secara daring ya. Dan kemudian saat ini dengan situasi pandeminya sudah selesai, ya kita harus pindah kembali ya kepada kegiatan-kegiatan belajar mengajar seperti halnya yang seharusnya dilakukan. Dan saya sebetulnya merenungkan ya dari konsep dari pendidikan ini, bagaimana kegiatan belajar mengajar itu sebaiknya dijalankan. Yang pertama adalah sesungguhnya kalau pendidikan terutama di level usia dini dan usia menengah, di mana anak-anak itu tidak hanya membutuhkan pelajaran-pelajaran yang bersifat kognitif, pelajaran-pelajaran berbasis ilmu pengetahuan, tetapi juga pelajaran sosial, pelajaran berkomunikasi, pelajaran bagaimana berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain, bagaimana belajar untuk menjalankan kehidupan sosial sebagai manusia di antara lingkungan sosialnya. Dan itu pelajaran-pelajaran yang selama ini menjadi bagian dari bagaimana pendidikan kepada anak-anak itu dijalankan. Namun dalam 2,5 tahun ini anak-anak terpaksa tidak bisa menerima pelajaran tersebut, pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan di masa mendatang mereka kelak. Mereka tidak dapatkan. Anak-anak kecil bahkan dari usia TK, usia SD dipaksa untuk belajar dengan menggunakan sistem daring. Mereka tidak bisa bertemu dan belajar dan bermain bersama dengan teman-temannya, yang mana itu menjadi bagian dari pelajaran kehidupan mereka. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan guru-guru mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan bagaimana suasana interaksi dan dengan lingkungan sekolah ya. Dan itu yang dalam 2,5 tahun ini tidak bisa diterima oleh anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini. Dan sedih sekali seandainya kemudian mereka dipaksa untuk merubah perilaku bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar ini menjadi kegiatan yang sepenuhnya luring, menjadi kegiatan yang sepenuhnya virtual. Maka kita bisa memprediksi bagaimana nanti mereka kelak akan menjadi manusia dewasa yang tidak memiliki sentuhan, yang tidak mendapatkan pengalaman untuk belajar bersosialisasi. Kita bisa membayangkan bahwa kehidupan mereka akan sangat antisosial, mereka menjadi miskin pengalaman untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga di situ banyak nanti ada potensi-potensi mereka tidak utuh sebagai manusia. Manusia adalah basically-nya adalah makhluk sosial, bukan? Jadi alangkah sangat sayangnya, kasihan anak-anak yang tidak pernah merasakan bagaimana mereka tumbuh dan berkembang dalam pengalaman dan dalam pengetahuan sosial mereka yang seharusnya mereka dapatkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Jadi untuk roda kehidupan yang kedua ini pendidikan, maka saya sangat sarankan Anda semua bergerak ya, pemikiran Anda bergerak untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa kembali menikmati kehidupan belajar mengajar mereka itu dengan seperti yang selama ini juga kita tempuh. Roda kehidupan yang ketiga adalah soal kesehatan. Pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita semua, bahwa berapapun banyaknya jumlah tenaga kesehatan, jumlah dokter, jumlah rumah sakit, tidak akan pernah bisa menutupi atau mencukupi kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang diperlukan oleh 278 juta rakyat Indonesia. Jumlah dokter itu hanya 160.000. Total dengan perawat, dengan bidan, dengan tenaga kesehatan yang lain itu jumlahnya hanya 1,5 juta untuk melayani 278 juta rakyat Indonesia. Tentu saja itu secara rasio jauh dari memadai, jauh dari cukup. Jadi pandemi ini memberikan pelajaran kepada Anda semua, kepada kita semua, bahwa kita harus bisa menjaga kesehatan kita.
kita harus bisa menjaga kesehatan kita secara mandiri, sehingga orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, membutuhkan fasilitas kesehatan itu hanyalah pasien-pasien yang betul-betul dalam situasi yang kritis, sehingga mereka membutuhkan dokter, mereka membutuhkan sarana kesehatan yang lengkap. Tetapi apabila situasinya bisa manageable di rumah, sebagaimana Anda juga belajar kan, menjalani isolasi mandiri di rumah, ternyata bisa-bisa saja kan, 99% pasien COVID sembuh dari rumah. 99% pasien COVID itu sembuh dari isolasi mandiri di rumah. Artinya apa? Anda mungkin sadar atau tidak sadar, Anda seharusnya bisa mengobati diri Anda sendiri. Anda bisa memperjuangkan kesehatan Anda sendiri. Dan untuk itu maka Anda perlu ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang memadai. Ya, itu adalah roda kehidupan yang ketiga. Roda kehidupan yang keempat yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi dari kehidupan sebagai manusia adalah fondasi spiritual. Ya, jadi nilai-nilai spiritual yang mungkin kita dapatkan dari kegiatan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Selama 2,5 tahun terpaksa tidak bisa kita lakukan secara optimal, secara maksimal. Contoh misalnya seperti saya, pemeluk agama Islam, selama 2,5 tahun ini tidak bisa menjalani kegiatan di masjid dengan baik, tidak bisa sholat berjamaah. Kemudian yang laki-laki juga tidak bisa selama bertahun-tahun tidak bisa sholat Jumat dengan baik di masjid. Kemudian kita juga tidak bisa memakmurkan masjid dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya dengan tadarusan dan sebagainya. Kemudian kita juga tidak bisa menjalankan sosialisasi, bersosialisasi di masjid, di mana itu adalah salah satu fungsi masjid. Begitu juga dengan Anda yang beragama selain Islam, misalnya seperti Kristen dan sebagainya. Anda terpaksa 2,5 tahun ini tidak bisa menjalankan ibadah Anda di gereja dengan baik. Dan saat ini adalah saat dimana kita kembali ya meramaikan tempat ibadah kita masing-masing. Kita kembali ke masjid untuk meramaikan kegiatan kita di masjid, dan sudah tidak perlu lagi melakukan social distancing. Kita bisa menjalankan sholat bersama berjamaah dengan tata cara ibadah yang sesuai dengan syariat. Ya. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2022 ini pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah membuka haji, ya, sudah menerima 1 juta calon jamaah haji di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia, dan itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri. Maka mari kita gerakkan keempat roda kehidupan kita ini dengan mandiri secara bersama-sama, bahu-membahu, ya, kita getok tular di antara kita semua yang ada di, baik kita bertemu secara sosial di dunia offline, ya, artinya benar-benar dalam kehidupan nyata, maupun di dunia online. Kita sama-sama yuk saling mengajak bersama-sama untuk bisa kembalikan roda-roda kehidupan kita ini dengan baik seperti sebelum masa pandemi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.